terus-menerus berdiam diri dalam situasi pandemi saat ini. Apalagi belum ada yang dapat memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Bagi sebagian orang, bekerja dari rumah bisa menjadi suatu hal yang produktif. Namun, bagi kebanyakan orang, bekerja dari rumah bisa menjadi suatu hal yang tidak produktif. Dan tentunya hal ini menyebabkan penurunan produktivitas masyarakat yang tentunya akan berimbas pada penurunan penghasilan, kemudian peningkatan jumlah masyarakat miskin, dan penurunan jumlah pendapatan per kapita. Kali ini saya menanyakan ke beberapa teman nih, hal-hal positif apa aja sih yang mereka lakukan di era pandemi ini? Yuk simak videonya. Yang pertama, yakni berorganisasi. Yang kedua, melakukan penelitian. Mengikuti pelatihan webinar yang diselenggarakan oleh beberapa instansi, yakni baik dari universitas maupun dari LIPI. Dan saya juga berlatih membuat startup melalui komunitas startup. Lalu juga saya membuat sebuah karya baik itu berupa esai ataupun LKTI dan penelitian. Saya menggunakan waktu luang ini untuk membaca buku-buku favorit saya, baik itu secara online maupun. Nah, kalau tadi udah dijelasin kegiatan-kegiatan yang dilakukan apa aja, sekarang saya ingin menjelaskan nih bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan agar terus produktif berkarya di era pandemi ini. Yang pertama, mengikuti webinar. Buat kalian yang belum punya ide nih untuk berkarya, kalian bisa banget untuk mengikuti webinar yang sering banget diselenggarakan dan tentunya akan menambah pengetahuan kalian dan mungkin akan memunculkan ide-ide baru juga loh. Info-infonya bisa diakses di Instagram, ada di kabar seminar, ada di info.seminar, event mahasiswa 8, dan masih banyak lagi. Nah, dan dari event-event tersebut, kalian juga bisa memperoleh sertifikat yang tentunya bermanfaat buat kalian. Yang kedua, kalian bisa untuk mengikuti event-event perlombaan yang diselenggarakan oleh kementerian, kemudian dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dan dari perusahaan-perusahaan swasta. Nah, agar terus produktif berkarya, lomba-lomba apa aja sih yang bisa diikutin? Banyak sekali event yang diselenggarakan selama pandemi ini. Di antaranya ada lomba karya tulis ilmiah atau writing competition buat kalian yang suka menulis dan ingin menuangkan karya-karyanya. Selain itu, ada lomba esai ilmiah nasional, ada lomba vlog, lomba poster, dan lain sebagainya. Belum ditambah lomba-lomba yang berasal dari kementerian, misalnya pendanaan KBMI, kemudian PKM atau program kreativitas mahasiswa, dan masih banyak lagi yang tentunya bisa kita ikutin. Nah, semua ini bisa kalian akses di Instagram, di event mahasiswa 8, info_LKTI, informasi lomba, lomba-lomba kom, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, menulis artikel. Nah, kalian bisa banget untuk menulis artikel di IDN Times, dan jika kalian konsisten, kalian juga bisa loh mendapat bayaran. Eits, tapi jangan mikir bayarannya ya, yang penting kualitas kalian dihasilkan bagus. Yang keempat, kalian bisa submit artikel atau karya yang dihasilkan. Nah, kalian bisa coba-coba nih untuk mensubmit karya kalian ke dalam jurnal yang terindeks Scopus, karena nggak ada yang penting kan. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba, siapa tahu bisa mempercantik CV kita. Yang kelima, menjadi pembicara atau narasumber dalam suatu event. Nah, berbagi pengetahuan teman-teman itu nggak membuat kita rugi, tapi justru membuat ilmu kita semakin bertambah dan menambah pengalaman kita. Nah, ada juga nih wadah yang mendukung kita untuk berbagi pengetahuan, yaitu event sharing. Kalian bisa cek sendiri ya di IG. Nah, kalian bisa juga loh untuk menjadi narasumber, mungkin di organisasi kalian membutuhkan kalian. Nah, alhamdulillah selama pandemi ini saya telah mengikuti semua kegiatan yang saya sebutkan tadi. Jadi menurut saya pandemi ini bukan suatu halangan kita agar terus produktif berkarya. Karena selagi masih muda, manfaatin waktu sebaik mungkin dan seproduktif mungkin. Because the future depends on what you do today. Bye.